Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Oke, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan proses perceraian di pengadilan agama. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa proses perceraian itu tidak serta-merta hari ini daftar, hari ini selesai. Tetapi di situ ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan, teman-teman. Secara singkat saya akan sampaikan apa saja tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama adalah upaya perdamaian. Jadi penggugat dengan tergugat diupayakan berdamai dulu. Hakim melakukan upaya perdamaian terhadap penggugat dengan tergugat. Kalaupun itu berhasil, maka perkara tersebut selesai. Tapi jika tidak berhasil, berikutnya di tahapan kedua, ada tahapan kedua disebut dengan pembacaan gugatan. Penggugat membacakan gugatan, dan apabila di dalam gugatan tersebut tidak ada tambahan atau perubahan, maka dilanjut ke tahapan ketiga, yaitu jawaban tergugat. Jadi tergugat juga dikesempatan menjawab gugatan penggugat. Seperti itu. Selesai dari jawaban tergugat, tahapan keempat berikutnya adalah replik. Replik itu adalah menjawab jawabannya tergugat. Penggugat menjawab jawabannya tergugat, itu disebut replik. Begitu ya teman-teman. Selesai replik, tahapan berikutnya yang kelima adalah duplik. Nah, apa itu duplik? Duplik adalah jawaban dari replik yang dilakukan oleh tergugat. Nah, duplik adalah jawaban dari replik. Setelah selesai duplik, tahapan berikutnya yang keenam adalah pembuktian, teman-teman. Pembuktian tersebut dibagi menjadi dua. Satu, pembuktian surat atau dokumen. Yang kedua, pembuktian saksi. Pembuktian ini fungsinya untuk meyakinkan hakim apakah yang dialami penggugat dengan tergugat itu benar. Nah, itu diperkuat oleh keterangan bukti surat dan saksi tersebut. Oke. Setelah selesai pembuktian, maka yang ketujuh adalah kesimpulan yang diberikan oleh penggugat dengan tergugat. Kedua belah pihak diberikan kesimpulan untuk mengajukan pendapat terakhir yang merupakan kesimpulan dari pemeriksaan selama sidang berlangsung. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah selesai kesimpulan, maka masuk ke tahapan ke-8, yaitu musyawarah majelis. Musyawarah majelis hakim, apakah nanti perkara ini dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kurang lebih seperti itu kira-kira. Nah, selesai musyawarah majelis hakim, yang terakhir adalah putusan. Apakah setelah selesai putusan itu sudah selesai perkara? Apakah setelah putusan tersebut perkara sudah selesai? Tidak, teman-teman. Di situ kita masih ada kesempatan selama 14 hari setelah putusan. Jadi penggugat maupun tergugat yang tidak puas dengan putusan tingkat pertama, selama 14 hari masih diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum banding atau melakukan upaya hukum. Namun apabila kedua belah pihak tersebut puas dengan putusan tingkat pertama dan tidak ada upaya hukum, maka akte cerai sudah bisa diambil. Oh ya teman-teman, khusus untuk perkara cerai talak, putusan itu bukan terakhir ya teman-teman. Putusan hakim itu bukan terakhir, masih ada satu kali sidang lagi, yaitu penetapan ikrar talak, pembacaan ikrar talak yang dilakukan oleh pemohon atau penggugatnya itu laki-laki. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, sementara itu dulu kita simpulkan. Yang pertama, proses perceraian yang pertama adalah upaya perdamaian, yang kedua pembacaan surat gugatan, yang ketiga jawaban, yang keempat replik, yang kelima duplik, yang keenam pembuktian, terus yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan musyawarah majelis hakim, dan yang terakhir putusan hakim. Kurang lebih seperti itu ya teman.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.